Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi kita yang ke-10 yaitu tentang ekonomi Islam. Maka sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan ini diberkahi dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Adapun peta pembahasan pada materi kita yang ke-10 ini, yang pertama A. Konsep ekonomi Islam, B. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, C. Etika dalam ekonomi Islam, dan D. Bentuk-bentuk praktek dalam ekonomi Islam. A. Konsep ekonomi Islam. 1. Pengertian ekonomi Islam. Secara bahasa, ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-iqtisad al-islami. Ya, dengan istilah al-iqtisad al-islami. Sedangkan secara istilah, Syekh Yusuf Qardawi mengatakan, ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Jadi, memang orientasi dari ekonomi Islam atau iqtisad al-islami itu adalah ketuhanan, yaitu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aktivitas ekonomi yang dilakukan, sumber daya ekonomi yang ada, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan itu harus didasarkan kepada aturan-aturan dari syariatnya. Sedangkan tujuan dari ekonomi Islam, ya, yang pertama itu adalah pensucian jiwa. Karena memang harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus didapatkan dengan cara yang baik dan kemudian juga harus dikeluarkan kewajiban-kewajibannya. Tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa. Yang kedua, ekonomi Islam itu bertujuan untuk menegakkan keadilan, ya, agar terwujudnya keadilan dalam sistem ekonomi, yang kaya tidak bertambah kaya dan yang miskin pun juga tidak bertambah melarat, tapi kemudian ada keseimbangan di antara keduanya. Yang ketiga, terwujudnya maslahat, yaitu kebaikan dalam kehidupan di dunia ataupun akhirat nantinya. Karena memang pada aktivitas ekonomi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan 3, sumber aturan ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang merupakan sumber dasar dari hukum Islam. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW yang merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah ijtihad terkait dengan perkara-perkara hal-hal yang tidak ditemukan dalil eksplisitnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu terpulang kepada ijtihad para ulama. 4. Ciri-ciri ekonomi Islam. Ciri-ciri ekonomi Islam yang pertama itu adil, ya, karena memang tujuan dari syariat Allah terkait dengan sistem ekonomi Islam itu adalah untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, tumbuh sepadan atau berimbang, ya. Tidak ada pihak yang terlalu diuntungkan, tetapi kemudian semuanya mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, bermoral, ya, dan selanjutnya beradab. Bermoral berarti memiliki nilai-nilai akhlak, dan beradab berarti melaksanakannya atau mengimplementasikannya dalam sistem ekonomi tersebut. 5. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, ya. Jadi ada istilahnya ekonomi Islam, ada ekonomi konvensional. Nah, bagaimana kita bisa membedakan di antara keduanya? Yang pertama, dari segi sumber, ekonomi Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ekonomi konvensional itu berasal dari pemikiran manusia. Sedangkan dari segi kepemilikan, ekonomi Islam menyatakan bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah. Sedangkan dalam konvensional, apa yang didapatkan manusia adalah milik manusia.
Ya, berarti manusia adalah pemilik tertingginya. Dalam sistem ekonomi Islam, status harta itu adalah ujian, ya. Sedangkan dalam konvensional, harta adalah sebuah lambang atas kemewahan. Dan dari segi aturan, ekonomi Islam itu harus sesuai dengan aturan Islam. Sedangkan dalam konvensional, itu sesuai dengan aturan manusia atau mungkin bisa dipahami sesuai dengan kehendak manusia. Lalu kemudian dari segi bagian harta, dalam ekonomi Islam, bahwasanya harta yang dimiliki itu memiliki hak-hak bagi orang lain. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, apa yang dia miliki atau ada itu adalah miliknya ya, sehingga tidak ada bagian dari orang lain. Maka dalam Islam ada kewajiban zakat, sedangkan konvensional mereka tidak mengenal istilah itu. Lalu kemudian tujuan. Nah, dalam ekonomi Islam tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Sedangkan pada ekonomi konvensional, mendapatkan harta itu adalah untuk kepuasan pribadi. 6. Manfaat ekonomi Islam. Manfaat dari ekonomi Islam yang pertama itu adalah sebagai integritas sebagai muslim yang kafah, ya. Yang kedua sebagai maslahat dunia dan akhirat. Yang ketiga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat sebagai sarana dalam mengembangkan ekonomi umat. Dan tentu yang terakhir, yang kelima, manfaat ekonomi Islam itu adalah sebagai amar ma'ruf dan nahi mungkar. B. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang pertama dijelaskan bahwasanya kepemilikan tertinggi itu adalah milik Allah. Ini merupakan prinsip yang mendasar ya. Seperti Allah jelaskan dalam surah Yunus ayat 66. Yang kedua, distribusi pendapatan yang inklusif ya. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya yang ketiga, ya, prinsip ekonomi Islam itu adalah optimalisasi bisnis dan berbagi risiko. Artinya ada keseimbangan tadi ya. Kalau ada keuntungan juga ada risiko yang sama-sama ditanggung. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang keempat, transaksi keuangan terkait erat dengan sektor real. Jadi tidak ada istilahnya dalam ekonomi Islam itu sektor atau transaksi fiktif gitu ya. Semuanya real. Sehingga kemudian jelas barangnya dan jelas aktivitasnya. Seperti jelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Jadi aktivitas ekonomi ini bagian dari aktivitas publik. Ya, maka kemudian seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 7, di mana setiap orang atau setiap muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi ini merupakan bagian dari kepentingan publik. Dan yang terakhir adalah transaksi muamalat ya, seperti Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29. C. Etika dalam ekonomi Islam. Nah, adapun etika dalam ekonomi Islam, yang pertama Islam itu melarang maisir. Maisir itu judi ya. Yang kedua, Islam itu melarang gharar. Gharar itu adalah kerugian yang dapat merugikan orang lain atau penipuan yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, Islam melarang riba. Ya. Riba itu adalah pertambahan dari harta tanpa cara yang dibenarkan dalam Islam. Dan kemudian yang terakhir, Islam melarang ihtikar. Ihtikar yaitu monopoli atau penimbunan barang. Nah, jika seandainya hal ini dijauhi atau dihindarkan, maka insya Allah ekonomi itu akan berjalan dengan baik dan akan berjalan dengan seimbang. D. Bentuk-bentuk praktek ekonomi Islam. Nah, ini ada di antara bentuk-bentuk praktek dari ekonomi Islam. Yang pertama ada jual beli, ya, di mana ada tukar menukar barang, ya, sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran juga, surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya juga ada sewa menyewa, seperti dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan terakhir ada qard. Qard ini adalah pinjam meminjam ya. Apakah qard itu tujuannya istihlaki untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif atau istithmari, pinjaman yang digunakan untuk investasi. Nah, semuanya dijelaskan Allah dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan di samping itu juga ada praktek-praktek ekonomi Islam yang bahkan kemudian jauh beragam ketika bersentuhan dengan teknologi di zaman sekarang ini.
Nah, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan terkait materi ini. Dan Anda juga tentu bisa baca pada modul yang atau buku yang telah Anda miliki, dan silahkan dikembangkan berdasarkan kepada bacaan-bacaan yang lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.